Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ada seorang Habib sepuh, saudara sekalian, yang sangat arogan. Salah satu isi ceramahnya, saudara sekalian, dia mengatakan bahwasanya kita tidak butuh Kapolri, kita tidak butuh polisi, saudara sekalian, karena mereka selalu membuat kerusuhan. Lalu kemudian, saudara sekalian, dia sempat mengatakan di depan para jamaahnya, yaitu kata-kata binatang, saudara sekalian. Dan itu dilakukan di depan Rizik Syihab. Dan bagaimana reaksi Rizik Syihab, saudara sekalian? Dia tertawa-tawa saja, saudara sekalian. Inilah dia arogansi para habaib, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turun campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan sudah aman. Betul? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolri, gak perlu Kapolri. Betul? Gak perlu apa-apa. Kamu rencana itu di sana. Jangan pakai masuk sini. Pakai kacau kalau masuk sini. Gak boleh sampai para intel-intel keluar dari sini. Kalau tidak kehabis. Betul? Saya yakin rumah. Enggak, anak-anak benar. Saya yakin rumah. Nah, saya minta dengan hormat dan minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasa saya. Tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Merdeka! 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 Ini dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang lain, nggak tahu gak? Dipermainkan oleh Yugoslavia, anjing. Laknatullah alaihi ajma'in. Anjing-anjing itu. Astagfirullahaladzim. Katanya Zuriyah Nabi, ulama, ceramah kursinya anjing. Apakah begitu didikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Apakah begitu? Enggaklah. Kanjeng Nabi Rasulullah SAW mengajarkan agar kita berkata baik. Aliasmik, apa kalau jadi jadi katanya Zuriyah Nabi, ketua Nabi, ada Rizik Syihab di sebelahnya. Memang kok anjing. Sombongnya setengah langit. Memang kamu tinggal di mana sih? Tinggal di bumi Nusantara ini. Harus mengikuti tata aturan undang-undang hukum yang berlaku di Nusantara ini. Ada pepatah di mana langit dibijak, bumi dibijak, langit dijunjung. Kamu tinggal di Indonesia, di Nusantara, ya harus mengikuti tata aturan hukum di Nusantara. Aku mau perturunannya kan, Nabi tapi nggak tahu hukum. Allah bersyarat kalau baruan, sombongnya menggambung. Ngobrol polisi, nggak perlu izin, nggak perlu Polres, nggak perlu Kapolres, nggak perlu Kapolri. Kalau kena hukum suatu saat jangan nimbah kepada polisi kamu. Karena ajar ini kabarnya belum lama nih, ceramah saat kunjungan Rizik Syihab di, kalau nggak salah, di Madura kabarnya, sekitar 2 harian yang lalu. Karim sedih setengah sombongnya. Kamu bisa hidup sendiri di sini. Kamu bisa aman hidup yang kalau nggak ada hukum habis kalian udah. Kalau seandainya ini bukan negara hukum, seandainya tidak ada polisi sejak 3 tahun terakhir, berunding kalian semuanya itu. Dan kita ternyata diketahui bahwa Pahlawikan dari Yaman ini nasabnya diragukan bersambung kepada Rasulullah dengan segala doktrin sesat dan menyesatkan, dengan segala perilaku buruk, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan doktrin sesat yang lain. Seandainya nggak ada hukum, nggak ada polisi, habis kalian semua oleh orang-orang Nusantara. Ya, keturunan Yaman, dia aku sombong, kalian dia lebih dari keturunan pengungsi dari Yaman, pengungsi yang dulu datang dibawa oleh penjajah Belanda. Lagaknya mau ngobrol polisi, lagaknya nggak butuh Kapolres, nggak butuh Kapolri, nggak perlu izin. Kalau nggak mau izin, tinggal di hutan sana, atau pulang ke tanah leluhur kalian di Yaman. Apa di sana tidak perlu izin?
enak hidup di negara manapun ya pasti ada aturan, ada ketentuan yang harus ditaati oleh semua warga negaranya. Demi apa? Ya biar ketika ada acara begitu kita dibatasi oleh aturan, tidak semuanya sendiri. Kalau nggak mau ada aturan ya hukum rimba binatang itu yang ada begitu. Kalau hidup tidak mau ada aturan, tidak mau diatur, yang gede mengalahkan yang kecil, yang besar mengalahkan yang sedikit, itu hukum rimba namanya. Seandainya tidak ada aturan, tidak ada hukum di negeri ini, hancur kalian semua. Jumlah kalian berapa sih keturunan? Jangan sekitar 100.000 orang, hancur dari tepung digilas oleh hampir 300 juta jiwa penduduk Nusantara. Kurang ajar, sombong setengah mati sampai. Masa apa sih kalian? Keturunan pengungsi dari Yaman. Bilang sombong, kurang ajar. Pandiri itu sih, justru sombong. Brengsek. Menghina institusi kepolisian kita, menghina Kapolres, menghina Kapolri, nggak butuh polisi, ngusir itu. Siapa sih kalian sih? Gak ngajar ya, ke barat sampean tuh. Ya, saya mau ke barat sampean, kan cangkeman sampean juga lebih ke barat. Gak sopan dengan institusi lembaga hukum kita. Astagfirullahaladzim. Allah, kayak gitu masih banyak yang ngikutin orang-orang Nusantara. Masih banyak yang mau nebuk tangani, nyumbah-nyumbah. Allah, ya karim, ya karim. Yang ngebawa polisi. Demi kemudian umat Islam sedunia, umat Islam di Hong Kong. Ini kemudian kalian. Ya semua orang punya kepentingan, tapi belum dong aturan mainnya. Jangan berlaku seperti itu. Manusia dari mana? Bukannya itu terus sampai anda kok ngatakan mengklaim mengaku mengatasnamakan umat Islam sedunia. Dunia mana? Dunia Yaman. Brengsek sampean. Allah ya karim, ya Allah ya karim, ya Allah ya karim. Ya udah Pak Polisi, biarin aja, kalau ada apa-apa nggak usah diamanin loh. Ya, jambangannya pondoknya ke tempat jenisnya, kalau ada apa-apa tidak usah diamanin, biarin aja, hancur. Kan dia sendiri yang butuh, tidak perlu diamankan. Sudah amat, tidak perlu Kapolres, tidak perlu Kapolda, tidak perlu Kapolri. Biarin aja, kalau ada geruduk masa nggak usah diamanin. Jual warung aja ya kan, tidak nggak butuh pengamanan, nggak butuh polisi. Biar aja kalau ada apa-apa, ada masalah menyangkut dirinya, menyangkut jambangannya, biarin aja, suruh ngatasi sendiri. Ya tidak nggak butuh pengamanan. Yang keparat ada orang hidup numpang di Indonesia kok. Dia punya yang punya tanah, yang punya negara. Melintang itu sih jalan. Kita mengenang masa lampau, kita dulu macam-macam yang urusan segala macam. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turut campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak butuh apa-apa. Kamu kan jaga ego di sana. Jangan pakai masuk sini. Pak Encacur kalau masuk sini. Gak boleh sampai Pak intel-intel keluar dari sini. Kalau tidak saya berapi. Ngerti? Saya yakin rumah. Hal di anak-anak rebanan. Saya yakin rumah. Nah. Saya minta dengan hormat, saya minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasanya menyampaikan. Tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Mereka. Ini di dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang yang nggak bertanggung jawab, dipermainkan oleh Tionghoa Cina, anjing. Lanatullah alaihi ajmain.
Keluarkan dari negara Indonesia ini anjing-anjing itu, merusak negara dan bangsa kita. Kita Indonesia mayoritas umat Islam, betul? Takbir, takbir, takbir. Terima kasih dengan Habib Rizik. Ini suatu kenangan yang sangat luar biasa. Kedatangan beliau ini, saya walaupun kebun-kebun saya minta ridhonya beliau. Modelnya kayak gini, model biar aku diajarin Habib Rizik. Cing nak cing wali anggapan mun saya gak apa-apa nih. Ini yang memang tidak ada. Yang penting kamu takut sama Allah, cukup. Ini sampean Habib Rizik bahwa kita tidak usah takut dengan manusia. Manusia tidak ada artinya semuanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pejabatnya mendapat hidayah dan kemudian semuanya seluruh pejabat negara Indonesia mendapat hidayah, mulai dari presidennya sampai bawahan menjadi hidayah. Saya keberatan kemarin ada salah satu lurah yang mendatangi kita yang pakai perizinan dan pakai pemberitahuan. Tidak baik. Ini majelis rutin 3 bulan. Tidak perlu izin, tidak perlu pemberitahuan. Sama maunya saya enak saya, mau apa? Tak berabe sama saya. Paham apa enggak? Saya enggak ada yang saya takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini saya muliakan Habib Rizik yang luar biasa. Ini akan kita berikan untuk baca doa dan insya Allah kita yakin berkatnya beliau Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab, doanya kita ini semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan yang pastinya pasti semua yang hadir dalam ini atau yang mengikuti streaming akan selamat dunia sampai akhirat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang susah hidupnya insya Allah dimudahkan rezekinya, amin. Yang dulu repot belajar ilmunya menjadi ulama al-amilin. Ulama jangan jadi ulama isu yang jual duit, anjing jual duit. Ulama isu menyesatkan diri, nyari duit, kerja untuk berdakwah tapi cari duit, cari amplop, kurang ajar. Hidup mencari untuk amplop. Dakwah belajar dari luar negeri, dari Hadramut maupun dari Mekah, dari apa? Jangan untuk cari duit, tapi untuk mencari barakahnya Nabi Muhammad SAW dan berkatnya oleh Rasulullah. Berjuang untuk Allah, berdoa. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, kalimat kata-kata saya tetap masih gebu-gebu karena kedatangan beliau ini terlalu lama nggak datang di sini. Jadi saya kelihatan beliau ini kayak kelihatan macan. Jadi ini mutak raya kabeh macan, sebagai macan teko ya apa caranya menyambut macan. Ini macan. Asadullah. Macannya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Rizik dan minta ridhonya dan minta maaf atas tidak bisa menghormati, tidak bisa melayani dengan baik. Hanya sekedar ini tempat yang ini biasanya beliau datang sini ambil berdiri. Tidak tahu tahun sekarang ini berdiri apa duduk terserah beliau. Dan ini perlu diketahui oleh Kemendikbud atau Menbud Bapak Fadlizon rahimahullah. Nanti sejarah itu membutuhkan bukti primer. Tidak boleh sejarah ditulis tanpa bukti primer atau bukti yang mendekati primer, yang disebut dengan contemporary recall. Apabila sebuah klaim daripada nasab atau sejarah terjadi silencio, argumentum silencio, itu tidak boleh begitu saja ditulis di dalam sejarah kita, karena bisa jadi di situ sudah ada pembelokan sejarah. Terus dulu, mana ini klaimnya ini orang ngaku nasab-nasab? Jangan sampai nanti di dalam sejarah kita ditulis mereka sebagai keturunan Nabi lagi. Padahal secara ilmu sejarah sama sekali. Dari mulai pengakuan mereka abad 9 Hijriah, 895 Hijriah, bahwa mereka keturunan Nabi, mereka bikin sebuah buku di abad itu. Kemudian yang diakui ada di abad ke-4 Hijriah, namanya Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah. Di sana banyak kita ditulis, Ahmad bin Isa ditulis, sejarahnya ditulis, anak-anaknya ditulis, tapi nggak ada ini anak Ubaid yang menjadi leluhurnya Balawi sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu hari ini kita suruh nerima
Ini kalau pakar-pakar sejarah yang direkrut oleh Kemendikbud atau Menteri Kebudayaan tidak memahami ada apa di balik klaim itu, kemudian disamakan dengan sejarah-sejarah lain, argumentium excellentio kemudian diterima sebelum ada yang membantah. Nah, ini akan berabe. Semua bisa mengklaim siapapun dari keturunan siapapun, dan dia bisa mengklaim bahwa dia mempunyai andil dalam suatu peristiwa penting apapun di masa lalu. Katanya bendera merah putih ini adalah hasil usulan Habib. Katanya yang namanya tanggal 17 Agustus itu diusulkan oleh Habib. Katanya Habib itu adalah penyebar agama Islam di Indonesia. Lu kagak punya malu amat. Wali Songo katanya Habib. Bos, Wali Songo itu dihabibkan itu dalam buku mereka mulai tahun 1933, karya Alwi bin Thohir Al-Hajjaj, orang Bogor. Dia kemudian karena banyak tulisan dijadikan seorang mufti di Johor, Malaysia. Dialah yang pertama kali menyambungkan nasabnya nasabnya Wali Songo bahwa ke atasnya satu keturunan dengan habaib. Untuk apa? Agar di sini mereka nyaman dan bisa mengklaim kepada Anda bahwa Anda harus berterima kasih pada Ane, karena dulu keluarga Ane awal Songo yang nyebarin agama Islam di sini, ente harus bayar pajak sama Ane. Hei kiai-kiai, sebulan sekali ngasih dong 5 juta sama Ane. Itu bos maksudnya. Itu namanya, kata Ketua Umum semalam, sarifatu darihil ghaib, mencuri sejarah orang lain untuk kemanfaatan dia dengan membelokkan sejarah masa lalu seakan-akan itu milik leluhur mereka. Maka hari ini mereka bisa berjalan tegak. Islam di sini dapat kakek aneh, padahal kakek aneh apa kakek ente? Kakek aneh apa kakek ente? Lu ngakuin kakek orang lain, atuh jijik. Katanya Wali Songo itu Balawi itu datang menyebarkan Islam. Wali Songo itu Balawi. Apakah Wali Songo itu datang untuk menjajah? Enggak, kata Audien Kibin. Iya, entah ini Wali Songo. Wali Songo berjasa apa tidak berjasa, tapi Wali Songo bukan Balawi. Ente sama Ane bisa duduk satu panggung, satu majelis, kita uji mana yang mengklaim bahwa Wali Songo itu Balawi, sejak kapan itu ada. Pasti hanya ada di kitab-kitab NTJ, hanya ada di kitab keluarga ente. Untuk apa? Syarikoh dari Filghair, mencuri sejarah orang lain tanpa data, bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Makanya tadi ada PWILS dari Sumeneb, banyak sekali. PWILS Sumeneb ini hebat. Dia punya itu PWILS itu seragamnya paling bahasa Indonesia. Tidak ada seragam PWILS kayak dari Madura. Coba yang dari Madura berdiri semua. Ini lihat, PWI Sumeneb kaosnya paling indah se-Indonesia. Tepuk tangan. Semalam dia bilang sama saya,
Kiai, ada makam lagi yang baru dibangun. Makam apa? Makam dikasih panjangnya 5 meter Kiai. Lalu disebutnya siapa? Habib siapa? Bukan Habib Kiai, dikasih nama Ratu. Kalau kasih nama Ratu itu mungkin hanya kesalahan kecil. Kenapa? Walaupun betul misalnya dia salah dapat informasi gaib bahwa ini makam Ratu Sumenep misalnya, itu tidak akan ada konsekuensi logis terhadap perebutan sejarah Madura. Tapi apabila makam baru itu kemudian dikasih merek Habib Abbas Assegaf, ini juga Abbas Assegaf misal. Nah, ini nama Assegafnya ini akan berkonsekuensi logis di masa depan berubahnya sejarah. Apalagi kalau dimerekin. Ini wafat tahun 1400 Masehi. Bahaya. Berarti ini para penyebar agama Islam yang ada di Madura, Mbak Khalil Bangkalan, Cakraningrat, itu kalah sama ini orang yang kita baru tahu sekarang makamnya. Gimana urusannya? Ratu Ibu dan sebagainya itu yang 1700-an, 1600 itu nanti akan kalah oleh satu makam palsu yang dimerekin 1400. Nanti sejarah buyar. Menteri Kebudayaan bingung, ini bagaimana? Katanya ini Islam masuk ke Madura oleh Sunan Giri dan keturunannya. Tapi sekarang kok ada lagi yang 1400 lebih tua dari Sunan Giri. Berarti ini Sunan Giri datang ke Madura. Anak keturunannya waktu Madura sudah banyak orang Islam. Berarti Sunan Giri dan keturunannya bukan penyebar agama Islam di Madura pertama, tetapi Habib Abbas Assegaf. Ini yang akan terjadi, bos. Ini matanya kayak nggak suka di Muharram ini sama saya. Ini aku masih kibir. Wajahnya masih mantan. Tuh mantan juga tuh Gus Hairi yang dari Gresik. Kalau Gus Hairi Tegal, ini wajahnya sudah 100%. Karena mungkin dari dulu dia nggak punya duit, jadi nggak pernah dilahir. Kalau Gus Hairi Gresik, dulunya mungkin suka ngasih-ngasih sama habaib, jadi masih ada kasih-kasihannya itu di hatinya. Sampai-sampai ketika di Winongan itu, di Winongan, masyarakat mau ada ziarah dari Habib-Habib mau ziarah pada hari itu. Masyarakat Winongan ziarah juga pada hari itu. Kata Panglima Jawa Timur, Kiai, ini kasihan nanti PWI akan gulat dengan teman-temannya sendiri. Kenapa? Kibin-kibinnya masih temennya katanya, masih satu bangsa. Kalau mereka nggak mau turun, nanti yang berantem kita orang pribumi dengan orang pribumi. Lalu bagaimana? Nggak usah kita ngadain acara-acara, biarkan saja mereka. Walaupun mereka ngadain acara, orang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi. Betul? Makanya nggak usah tuh sesuatu hal yang melanggar hukum kita lakukan, apalagi direkam-rekam. Kalau kita mau melakukan jangan sampai ada saksi, bos. Betul? Ini merekam. Saking semangatnya berjuang. Tapi yang terjadi di Winongan itu, saudara yang belum tahu, ada makam Mbah Soleh, asli orang pribumi, kiai besar. Understand? Lalu ada Habib dimakamin di situ. Dia bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang yang mempunyai peran di dalam masyarakat. Tiba-tiba dibikin makam seperti waliullah, seperti Sunan Gunung Jati.
Kiai-kiai yang ada di samping-sampingnya habis bos, nggak ada ceritanya lagi. Ini kemudian ahli warisnya marah, kemudian berdemo bahwa ini telah terjadi kezaliman makam orang pribumi yang sudah ratusan tahun, kemudian dipendem, diganti makamnya Habib. Gitu akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perusakan oleh masyarakat. Cuma salahnya ada di antara kita yang mengabadikan perjuangan mereka. Iya, jadi itu makanya para penegak hukum jangan lihat hanya KUHP bos, lihat psikologi hukum dan filsafat hukum. Asal muasalnya apa sampai terjadi? Asal muasal ada perendahan kiai-kiai Nusantara di tanah Winongan. Ada perendahan makam-makam para aulia kekasih Allah yang dihormati oleh masyarakat setempat, kemudian dihilangkan, ditimpa oleh cukup seorang Habib yang bukan siapa-siapa. Itu yang harus kemudian diusut. Dia ada izin apa tidak? Ada nggak izin dari masyarakat? Izin dari nadir kalau dia wakaf, izin dari kepala desa kalau dia tanah negara. Kalau tidak ada berarti dia atas dasar apa membangun semua itu? Padahal ulama-ulama di situ saja yang asli orang situ tidak ada yang membangun cukup sebesar itu. Itu yang harus ditelusuri Bapak penegak hukum, Bapak hakim. Maka saya Imaduddin Usman Al-Bantari memohon kepada para hakim yang menangani kasus Winongan untuk menetapkan Guston dan Gus Buja tidak bersalah dan mohon namanya direhabilitasi karena dia adalah pejuang bangsa Indonesia. Oke saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa video daripada KBN Nusantara kalau tidak salah saudara sekalian. Dan jadi Gusmar saudara sekalian menanggapi luar biasa. Kalau memang mereka para habaib ini tidak mau ikut aturan, tidak mau ikut protokol kepolisian saudara sekalian, ya jelas tempat Anda bukan di Indonesia, tempat Anda bukan di negara yang luar biasa ini saudara sekalian. Tempat Anda di hutan rimba saudara sekalian. Di sana tidak ada hukum yang mengikat kita, yang besar mengalahkan yang kecil, yang lebih besar memakan yang kecil saudara sekalian. Tapi di Indonesia Anda semua harus ingat saudara sekalian, Rizik Syihab dan kawan-kawan, bahwasanya Anda tinggal di Indonesia, dan Anda tinggal di Indonesia yang bernegara hukum, yang berlandaskan asas Pancasila saudara sekalian. Semuanya diatur dalam undang-undang, dan undang-undang ini adalah kitab sucinya daripada negara kita ini saudara sekalian. Bukan umat Islam, tapi kitab sucinya negara kita, karena semua hukum berpedoman kepada undang-undang dasar saudara sekalian. Nah jadi kalau kita lihat reaksi Rizik Syihab bukannya melarang saudara sekalian, justru mereka ketawa-tawa. Dan inilah, apakah ini mengumpat ulama seperti ini? Apakah habaib seperti ini yang Anda ikuti saudara sekalian? Coba pikirkan kembali, apakah Anda akan menjadikan mereka-mereka ini panutan? Dengan apa ya, dengan mudahnya dia mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata, meskipun orang itu benar untuk melakukan hal demikian, tapi kita sebagai penceramah saudara sekalian, terlebih jamaahnya banyak Habib ini, tidak perlu mengatakan hal-hal yang seperti itu. Justru penceramah itu mendamaikan saudara sekalian, bukan mengujar kebencian, membuat orang resah saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.